Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi Aziza dengan NIM 4012411053. Saya berasal dari kelas 3C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas atau absensi mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler dengan dosen pengampu yaitu Pak Sintong Aryon Hutapea, SHMH. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan analisis hukum tentang bagaimana cara semisal saya ingin membeli dan bisa menggunakan mobil dinas ex duta besar di Indonesia. Mobil dinas ex duta besar adalah kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh perwakilan diplomatik asing di Indonesia, seperti duta besar atau staf diplomatik. Setelah masa tugas selesai, kendaraan ini tidak lagi mendapatkan hak kekebalan diplomatik dan dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain, termasuk individu atau badan hukum di Indonesia. Namun, untuk dapat membeli dan secara sah menggunakan kendaraan ini di jalanan Indonesia, terdapat serangkaian prosedur, syarat, serta analisis hukum yang perlu dipahami dengan baik demi menghindari pelanggaran hukum dan risiko administratifnya. Jadi yang pertama ada proses pengalihan dan pembelian mobil ex duta besar. Yang pertama secara hukum. Secara hukum, mobil dinas ex duta besar yang telah selesai masa dinasnya bisa dijual kepada individu atau badan hukum Indonesia. Penjualan ini harus mengikuti ketentuan mengenai penghapusan dan penjualan barang milik negara, serta aturan barang dan jasa. Calon pembeli harus mendapatkan surat bukti pengalihan dari kedutaan atau instansi pemilik, umumnya dikenal sebagai formulir B atau surat pelepasan atau serah terima kendaraan diplomatik. Surat ini menjadi dasar legal pembelian dan pengalihan status kendaraan dari barang diplomatik ke milik sipil. Yang kedua, prosedur administratif dan registrasi kendaraan. Setelah mobil ex duta besar dibeli, langkah selanjutnya adalah mengurus administrasi dan registrasi kendaraan agar memenuhi syarat legal untuk digunakan di jalan umum Indonesia. Prosedur ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah cek fisik kendaraan di kantor polisi atau Samsat untuk memastikan kendaraan sesuai dokumen dan tidak ada masalah hukum lain. Yang kedua, registrasi ulang kendaraan di Samsat dengan melampirkan dokumen pelepasan dari kedutaan, surat bukti kepemilikan baru, dan hasil cek fisik kendaraan. Yang ketiga ada penggantian plat nomor dari plat khusus diplomatik atau CD atau CC menjadi plat nomor reguler yang didaftarkan atas nama pemilik baru sesuai format TNKB Indonesia. Plat CD atau CC yang sebelumnya digunakan hanya berlaku bagi pejabat diplomatik dan jika sudah beralih ke sipil harus diganti dengan plat standar. Yang keempat, pembayaran pajak kendaraannya. Itu sesuai ketentuan di Indonesia karena setelah beralih menjadi kendaraan sipil, hak bebas pajak tidak lagi berlaku. Pemilik baru wajib membayar pajak tahunan dan biaya administrasi lain. Jika seluruh prosedur tadi sudah dilakukan, pemilik mobil akan mendapatkan STNK dan BPKB baru atas nama pribadi atau badan hukum yang membeli kendaraan tersebut. Jadi kesimpulannya, membeli dan menggunakan mobil bekas dinas duta besar secara legal memerlukan kehati-hatian dan proses administrasi yang jelas. Pastikan seluruh dokumen pengalihan registrasi serta plat nomor sudah diurus sesuai ketentuan, agar mobil tersebut sah digunakan dalam aktivitas sehari-hari di jalanan umum Indonesia, sekaligus tidak beresiko berhadapan dengan penegak hukum, dan jika perlu, konsultasikan ke notaris atau pengacara untuk memastikan bahwa seluruh proses dan dokumen sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.